Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati dari Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk domestik bruto berdasarkan data informasi perekonomian Indonesia tahun 2021. Selanjutnya adalah produk domestik bruto Indonesia pada tahun 2021. Produk perekonomian Indonesia berdasarkan data produk domestik bruto atau PDB atas harga yang berlaku mencapai 16.970,8 triliun rupiah dan PDB per kapita mencapai 62,2 juta atau 4.349,5 dolar Amerika Serikat. Ekonomi Indonesia dari tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69%, lebih tinggi dari tahun 2020 yaitu 2,7%. Berikut adalah grafik mengenai produk domestik bruto per triwulan. Dari tahun 2020 produk domestik bruto sekitar 2,7%, pada triwulan pertama 0,74%, triwulan kedua 5,32%, triwulan ketiga berada di posisi 3,49%, dan pada triwulan keempat 2,19%. Selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia per triwulan. Penjelasannya sebagai berikut. Ekonomi Indonesia per triwulan pertama mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96% dengan pertumbuhan jasa pendidikan sebesar 13,4%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 10,10%, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 9,86%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 9,81%. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berada di posisi 1,7%. Pengadaan listrik dan gas sebesar 0,98%, informasi dan komunikasi sebesar 0,89%, industri pengolahan sebesar 0,61%, dan real estate sebesar 0,81%. Pada triwulan kedua, mengalami pertumbuhan sebesar 7,7%. Pertumbuhan terjadi pada semua sektor lapangan usaha, dan yang paling tumbuh signifikan adalah transportasi dan perdagangan sebesar 25,1%, dan penyedia akomodasi dan makanan minuman sebesar 21,58%. Industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 6,58%. Pada triwulan ketiga, tumbuh sebesar 3,51%, terjadi pada sebagian sektor usaha, lapangan usaha. Pertumbuhan ekonomi dari jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 14,6%, pertambangan dan penggalian sebesar 7,78%, informasi dan komunikasi sebesar 5,51%, industri pengolahan sebesar 3,68%, sedangkan pertanian, kehutanan, dan perikanan serta perdagangan sebesar 1,31%, dan reparasi mobil dan motor sebesar 5,16%. Ekonomi triwulan keempat. Selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi triwulan keempat, tumbuh sebesar 5,2%, pertumbuhan pada sebagian besar lapangan usaha, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 12,16%, transportasi dan pergudangan sebesar 7,93%, pengadaan listrik dan gas sebesar 7,81%, industri pengolahan sebesar 4,92%, sedangkan industri pertanian, kehutanan, dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran sebesar 5,28%, dan reparasi mobil dan motor sebesar 5,56%. Selanjutnya, produk domestik bruto dari sisi pengeluaran terdiri dari satu ekspor, yaitu pertumbuhan ekspor pada tahun 2021 tumbuh positif sebesar 6,74%,
Pertumbuhan ekspor karena adanya peningkatan permintaan dari negara Tiongkok dan Amerika Serikat. Yang kedua, peningkatan ekspor yang juga didorong oleh komoditas unggulan seperti produk sawit, bahan bakar mineral, dan besi baja. Ketiga, pada sektor non-migas, hasil industri pengolahan dari Januari sampai Desember 2021 sebesar 35,11%. Hasil pertanian naik 2,86% dari ekspor hasil tambang. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia dari Januari sampai Desember 2021 mencapai 231,54 miliar dolar Amerika Serikat atau naik dari 41,88% dibanding periode tahun 2020. Yang kedua, ada impor. Pertumbuhan impor pada tahun 2021 tumbuh sebanyak 5,27%, perkembangan positif pada sektor eksternal dan perbaikan investasi. Yang kedua, nilai impor pada Januari sampai Desember 2021 terhadap periode tahun sebelumnya terjadi peningkatan pada barang konsumsi sebesar 5,529,5 juta dolar Amerika Serikat, tumbuh 37,73%. Bahan baku menolong senilai 44.127 juta dolar sebesar 42,8% dan barang modal sebesar 4.921 dolar naik 20,77%. Secara kumulatif, nilai impor tumbuh 38% atau sebanyak 196,2 miliar dolar Amerika Serikat. Produk domestik bruto dari sisi pengeluaran yang ketiga yaitu konsumsi pemerintah. Pada konsumsi pemerintah meningkat 2,96% sejalan dengan akselerasi realisasi stimulus fiskal dalam bentuk belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial. Yang ketiga, PMTB investasi. Yang keempat, PMTB investasi, yaitu kinerja investasi juga meningkat tercermin dari kontraksi yang semakin berkurang menjadi 0,23% dari kontraksi sebelumnya yaitu 6,15%. Konsumsi rumah tangga, perbaikan konsumsi rumah tangga dan lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT masih terbatas. Masing-masing terkontraksi sebesar 2,23% dan 4,53% seiring adanya pembatasan mobilitas masyarakat yang berlanjut di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dari sisi lapangan usaha dapat dilihat dari tahun 2021 yang di bagian yang tertanda warna biru. Industri pengolahan mencapai 3,39% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2020. Industri pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,84%, naik dari tahun 2020 yaitu 1,77%. Perdagangan reparasi mobil dan motor naik mencapai 4,65% dari sebelumnya tahun 2020 minus 3,75%. Konstruksi mencapai 2,81%, pertambangan dan penggalian berada di posisi 4%, transportasi dan pergudangan sangat melejit dari yang sebelumnya minus pada tahun 2021 mencapai 3,24%, informasi dan komunikasi turun dari yang sebelumnya 10% menjadi 6,81%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial turun juga dari yang sebelumnya tahun 2020 11,56% menjadi 10,46%. Sektor lainnya mengalami pertumbuhan sebanyak 2,61% dari yang sebelumnya minus.
Perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah. Perkembangan nilai rupiah, nilai tukar rupiah per 9 April 2021 sebesar Rp14.530 dan yield SBN 10 tahun turun 6,39% per 9 April 2021, DXY Index Dolar turun 92,6% per 8 April 2021, Fed List US Treasury Note 10 tahun turun 1,6% per 8 April 2021. Dapat dilihat dari gambar di bawah ini, premi CDS Indonesia 5 tahun dari 2 April 2021 sampai 8 April 2021 mengalami kenaikan sekitar 2% dari 82,73 di 2 April mencapai 84,7% di 8 April 2021. Transaksi non-residen di pasar keuangan, data transaksi beli neto yaitu 2,34 triliun, beli neto di pasar SBN sebesar 44,15 triliun, dan jual neto di pasar saham sebesar 1,81 triliun transaksi per 5-8 April 2021. Sedangkan data settlement 2021, jual neto sebesar 9,68 triliun. Selanjutnya adalah inflasi. Inflasi pada April 2021 berdasarkan mantuman sebesar 0,08%, year to date sebesar 0,53%, year on year 1,37%. Faktor penyumbang dari inflasi dan deflasi yaitu yang pertama daging ayam. Dari sisi inflasi, daging ayam ras, jeruk, cabai mentah, dan minyak goreng. Dan faktor penyumbang deflasi yaitu telur ayam ras, cabai rawit, kangkung, bawang merah, bayam, dan beras. Inflasi indeks harga konsumen pada April 2021, inflasi indeks harga konsumen IHK pada April 2021 meningkat 0,13% dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yaitu 0,08% mantuman. Inflasi indeks harga konsumen per April 2021 tetap rendah, dipengaruhi oleh peningkatan inflasi kelompok inti dan administrasi price di tengah perlambatan inflasi kelompok violet food. Selanjutnya perkembangan inflasi dari Maret 2021 sebesar 1,37%, meningkat sedikit pada April 2021 yaitu 1,42%. Sasaran inflasi yaitu 3%, kurang lebih 1%. Secara tahunan, inflasi indeks harga konsumen April 2021 terjadi kenaikan sebesar 0,05% dari bulan sebelumnya yaitu 1,37%. Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga kestabilan harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, guna mengendalikan inflasi pada 2021 sesuai kisaran targetnya sebesar 3%, kurang lebih 1%. Selanjutnya ada inflasi. Inflasi dibagi 3 kategori, yaitu yang pertama, inflasi inti, inflasi bahan makanan bergejolak, inflasi harga yang diatur pemerintah. Yang pertama, inflasi inti meningkat 0,14% berdasarkan mantuman dengan dorongan tekanan inflasi komoditas emas perhiasan seiring kenaikan harga emas global. Yang kedua, peningkatan permintaan musiman selama Ramadan. Yang kedua, inflasi bahan makanan bergejolak melambat sekitar 0,15%. Faktornya deflasi komoditas hortikultura dan beras seiring masuknya masa panen. Yang ketiga, inflasi harga yang diatur pemerintah meningkat 0,11% dengan dorongan yang pertama peningkatan harga rokok, yaitu rokok kretek filter, seiring hasil transmigrasi hasil tembakau yang berlanjut. Kedua, kenaikan inflasi bahan bakar rumah tangga.
Selanjutnya, pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi. Pihak yang terlibat yaitu ada dua. Yang pertama, Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia, dan kedua ada pemerintah. Yang pertama, pihak yang terlibat dalam kebijakan moneter adalah Bank Indonesia selaku bank sentral. Tugasnya menjaga stabilitas moneter melalui instrumen suku bunga dan dalam operasi pasar terbuka. Yang kedua, menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan melalui riset dan pemantauan. Dan yang terakhir, mengelola krisis guna menghindari terjadinya kestabilan sistem keuangan. Pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan fiskal yaitu pemerintah. Beberapa peranan pemerintah yaitu yang pertama, memacu pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, menjaga kestabilitas harga, mendorong laju inflasi, meningkatkan potensi sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya ada dampak penguatan dan pelemahan nilai kurs dan inflasi. Dari sisi nilai kurs, yang pertama, pergerakan nilai kurs atau nilai tukar rupiah relatif terjaga di tengah pergerakan global yang masih tinggi. Nilai kurs per April 2021 tercatat depresiasi 1,16% secara rata 0,15% secara point to point. Yang kedua, perkembangan nilai tukar rupiah juga seiring dengan berlangsungnya ekspansi pasar keuangan yang akhirnya menahan aliran masuk investasi portofolio asing ke pasar keuangan domestik. Dari sisi inflasi tetap rendah sejalan dengan permintaan domestik yang belum kuat, stabilitas nilai tukar masih terjaga, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia. Yang kedua, inflasi kelompok volatile food tetap terkendali seiring meningkatnya cuaca. Yang ketiga, inflasi kelompok harga yang diatur tetap rendah, sejalan dengan tidak adanya penyesuaian baik tarif tol maupun pengangkatan udara. Kondisi perekonomian makro Indonesia pada saat pandemi 2021, seperti yang kita tahu, pada tahun 2020 adanya pandemi menghancurkan perekonomian di dunia termasuk di Indonesia. Pada tahun 2021, ternyata pandemi terus berlanjut dan terjadinya lonjakan kasus, sehingga pemerintah membuat kebijakan untuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dengan skala mikro dengan membangun posko darurat COVID-19 di segala kelurahan. Pada perekonomian 2021 secara kumulatif berhasil tumbuh positif mencapai 3,69%. Dibanding tahun 2020 mencapai 2,7%. Berdasarkan produk domestik bruto atas harga berlaku mencapai 16.970,8 triliun atau PDB per kapita mencapai 62,2 juta atau 4.349,5 dolar Amerika Serikat. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial sebesar 10,46%, sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai dengan komponen ekspor barang dan jasa sebesar 24,4%. Struktur ekonomi Indonesia di tahun 2021 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 57,98% dan kinerja ekonomi dengan pertumbuhan sebesar 3,66%. Selanjutnya, faktor-faktor kondisi perekonomian makro Indonesia 2021. Yang pertama, perekonomian Indonesia pada tahun 2021 pada kuartal ketiga melambat 3,5%, pada kuartal kedua mengalami percepatan 7,1%, kegiatan ekspor dan manufaktur tetap relatif terjaga, sementara konsumsi dan investasi turun. Yang kedua, pemerintah meningkatkan paket fiskal COVID pada tahun 2021 sebesar 0,3% menjadi 4,5% dari produk domestik bruto tahun 2020
serta memfokuskan pada respon di sektor kesehatan dan bantuan sosial. Yang ketiga, pengumpulan pajak juga mengalami pemulihan, akan tetapi rasio pajak terhadap produk domestik bruto pada September 2021 masih berada pada posisi 2,7%. Secara keseluruhan, pandemi COVID dapat ditekan karena pada sektor kesehatan, namun angka kematian tetap tinggi, hampir seluruh rumah sakit membutuhkan pasokan oksigen. Maka dari itu pemerintah melakukan percepatan program vaksinasi terutama dari kelompok yang rentan terkena dan seperti daerah perdesaan dan perekonomian. Kredit bagi sektor swasta mengalami peningkatan namun tetap berada di bawah tingkat sebelum krisis dibanding negara yang setara. Pada permintaan rumah tangga terkait kredit tetap stabil. Yang terakhir, perekonomian diproyeksikan mengalami pemulihan sebesar 3,7% pada 2021. Diharapkan pada tahun 2022 tidak menjadi gelombang COVID-19 sehingga pemerintah dapat membuat kebijakan sehingga dapat meningkatkan perekonomian kembali ekonomi Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat diterima dengan jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.